Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya, kita sampai saat ini diberikan kesehatan dan nikmat yang berlimpah-limpah, yaitu nikmat Islam, iman, dan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Allah telah menciptakan kita manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya, karena kita manusia memiliki akal dan pikiran. Dari sinilah kita dapat mengetahui dan menilai apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Lalu, kita kemudian mengira-ngira sesuatu terjadi, padahal suatu hal tersebut belum tentu menjadi suatu kenyataan atau kejadian. Hal ini yang disebut dengan prasangka. Apakah teman-teman sudah tahu bahwa prasangka itu dibagi menjadi dua? Betul, prasangka itu dibagi menjadi dua, yaitu prasangka baik dan prasangka buruk. Beruntunglah kita semua, karena Islam pun mengajarkan tentang mengelola prasangka yang harus disesuaikan dengan berbagai keadaan tertentu. Dalam hal ini, terdapat prasangka yang harus diutamakan dalam setiap kejadian. Yang pertama yaitu prasangka baik. Dalam cerita zaman dahulu, terdapat sahabat Rasulullah yang sudah diketahui nih bahwa dia itu akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu sahabat Rasul yang lain penasaran, kepo, apa sih yang membuat si fulan masuk surga? Karena pada masa tersebut, semua umat Islam itu berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan kebaikan untuk mencapai surganya Allah. Kemudian, menginaplah si sahabat Rasulullah ini selama 3 hari nih. Ternyata si fulan ini menjalankan ibadah seperti biasanya, seperti yang orang lain lakukan, seperti salat tahajud, salat duha, mengaji, bersedekah, dan lain-lain. Namun, tahukah teman-teman yang membuat si fulan ini berbeda? Yang membuat si fulan ini berbeda adalah dia selalu berprasangka baik kepada orang lain. Dan usut punya usut, dia itu selalu memaafkan dan menghilangkan rasa dengki yang muncul pada dirinya sendiri. Karena pada dasarnya, perasaan tersebut merupakan sifat dasar dari manusia. Tergantung kitanya bagaimana cara manusia tersebut dalam mengatasinya. Ternyata prasangka baik juga dapat menjamin manusia masuk surga loh. Meskipun terlihat sepele, pasti banyak kan di antara teman-teman yang sulit menghadapinya. Berprasangka baik itu harus selalu kita tanamkan pada diri kita sebagai salah satu penyemangat diri dalam memperjuangkan kehidupan. Selain itu, berprasangka baik kepada orang lain juga dapat menghasilkan berbagai kebaikan yang muncul pun kepada Allah. Beliau menyampaikan bahwa Allah bergantung pada prasangka hambanya. Ketika selalu berprasangka baik, maka kita akan selalu diberikan kebaikan pula. Yang kedua, ada prasangka buruk. Sebagian besar orang tentu memiliki prasangka buruk dalam berbagai kondisi. Sayangnya, prasangka buruk ini akan menyebabkan perbuatan tercela yang lainnya. Diawali dari prasangka buruk, kemudian mencela, mencari kesalahannya, dan pada akhirnya menghakimi orang tersebut, sehingga dapat memberikan kerugian besar bagi orang yang diberi prasangka buruk tersebut. Dari kedua prasangka tersebut, alangkah baiknya untuk mengetahui kadar emosional diri agar tidak terlalu hanyut dalam prasangka yang buruk. Setiap hal yang berlebihan maka akan mengakibatkan keburukan. Hal ini berlaku untuk semua hal, sehingga kebijaksanaan diri yang nantinya akan menentukan respon yang akan kita keluarkan. Oleh karena itu, marilah kita muhasabah diri, karena muhasabah diri itu sangat penting. Lihatlah diri kita dahulu sebelum melihat kesalahan orang lain. Yakinilah bahwa diri sendiri belum tentu baik, sehingga tidak perlu memikirkan prasangka buruk terhadap orang lain. Teman-teman kaum muslimin wal muslimat, kurang lebih seperti itulah gambaran tentang prasangka baik yang secara dominan harus dimiliki oleh umat manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.